Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Herayati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK UIN Salatiga. Berikut adalah video PPL 3 saya dengan menggunakan modul ajar DBM. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saidkum. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Silakan Ramadan Syartama dipimpin teman yang berdoa. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Asmiranda. Asmiranda masih tidak hadir. Kenapa Asmiranda? Lagi. Siapa lagi? Miftahul Jannah. Kenapa? Ya, sebuah tentang, tetapi ini tentang beragama. Mari sekarang. Kehilangan iya, tetapi untuk mengikuti jejaknya, jujur aku mengutuk perbuatan ayahku. Kekerasan akibat perbedaan keyakinan atau pandangan hanya akan menambah hancur negeri ini. Aku yakin Allah juga pasti sependapat denganku. Ayah kamu jahat. Pergi. Mengapa harus bertikai? Nah, setelah kita sudah menyaksikan tayangan video dari motivasi, apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari video tersebut? Harus lebih memahami Quran surah Al-Kafirun tadi dan jangan asal menafsirkan ayatnya. Iya, jadi kita harus memahami. Nah, setiap umat muslim ya, terutama kita muslim, ketika kita memahami ayat Al-Quran, ketika kita mempelajari agama kita, maka pelajarilah dengan secara utuh, jangan separuh-separuh. Maka ketika kita menafsirkan ayat tersebut tidak terjadi kesalahan. Nah, ketika terjadi kesalahan ketika menafsirkan, contohnya seperti video tadi, ya salah menafsirkan, akhirnya yang terjadi bukan toleransi, tetapi dia menjadi orang yang intoleransi. Ya, intoleransi. Akhirnya apa? Dia menjadi seorang teroris. Nah, pada pertemuan sebelumnya ya, materi pertemuan kita sebelumnya adalah kandungan surah Al-Luqman ayat 17. Nah, masih ingat apa sih pesan Luqman kepada anaknya? Masih Masih. Apa itu? Mendirikan sholat. Yang kedua, berbuat amar ma'ruf, ya, berbuat amar ma'ruf. Dan yang ketiga adalah mencegah yang mungkar. mencegah yang mungkar. Nah, itu adalah pesan atau nasihat Luqman kepada Anaknya. Dan bukan hanya khusus nasihat Luqman hanya kepada anaknya, tetapi nasihat itu secara umum adalah nasihat para orang tua kepada anaknya. Beberapa pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang intoleransi? Ya, tidak bertoleransi. Intoleransi adalah lawan kata dari toleransi. Intoleransi adalah Tidak bertoleransi. bertoleransi. Nah, yang kedua, ya, apa yang akan terjadi? Apakah yang akan terjadi ketika umat beragama itu tidak bertoleransi? Apa yang akan terjadi? Kegaduhan. Kegaduhan, terpecah belah, tidak rukun, ya. Kalau dikaitkan dengan
menggunakan model DBL. Peserta didik dapat menganalisis kandungan ayat Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 tentang toleransi dengan benar dan mengamalkannya dalam konteks kehidupan Sehari-hari. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan yang kedua adalah melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis kandungan dengan benar dan mengamalkannya dalam konteks kehidupan Apa sih pentingnya mempelajari materi tentang toleransi, terutama kandungan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6? Apa yang menjadi penting? Dan kenapa sih harus penting? Karena Beragamnya ada banyaknya agama, maka perbedaan atau toleransi itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Itu apa? Agar tidak terjadi pecah belah, agar terjadi kerukunan dan kerukunan antar umat beragama. Ya, bahkan sejak masa Rasulullah sendiri, Rasulullah itu adalah contoh teladan yang benar-benar memiliki sikap toleransi. Silakan cek di grup WhatsApp, Ibu sudah mengirimkan link untuk mengerjakan pretest. Nah, pretest dilaksanakan selama 5 menit. Sekarang mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran tentang materi menganalisis kandungan ayat Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 ini diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada masa penyebaran Islam di Mekah. Ketika itu, kaum Quraisy menentang Rasulullah dan tidak henti-hentinya mencari cara untuk menghentikan ancaman Islam terhadap kepercayaan nenek moyang. Surah Al-Kafirun berisi tentang batasan-batasan toleransi, tentang toleransi. Bagaimana sih toleransi itu dalam pandangan Islam. Nah, ketika Surah Al-Kafirun ini kita kaitkan dengan atau kita kontekstualisasikan dalam kehidupan real kita ya, terutama di Indonesia ini, perbedaan agama di Indonesia dengan adanya 7 agama di Indonesia ini artinya terjadi perbedaan keyakinan. Nah, bagaimana sih keyakinan yang berbeda itu di Indonesia ini? Kalau kita kaitkan dengan Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Nah, menurut kalian, apakah perbedaan itu harus disikapi? Nah, Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 itu membahas tentang perbedaan keyakinan, toleransi dalam pandangan Islam. Serta batasan-batasan toleransi dalam Islam itu seperti apa sih? Nah, batasan yang tidak boleh dilampaui adalah tentang akidah dan ibadah, ya. Hubungan sosial yang lainnya itu tidak ada masalah dengan toleransi, tetapi yang tidak boleh ditoleransi adalah masalah akidah dan ibadah. Kalau dikaitkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, maka itu menjadi suatu hal yang sangat selaras ya. Artinya perbedaan agama di Indonesia, ada 6 agama di Indonesia dengan perbedaan-perbedaan itu, maka Surah Al-Kafirun ini dengan nyata bisa dijadikan sebagai pondasi dasar. Kita akan melakukan diskusi, Ibu akan memberikan sebuah permasalahan yang harus kamu selesaikan, tetapi menyelesaikannya secara berkelompok. Nah, sekarang mari kita bentuk kelompoknya sesuai dengan gaya belajar yang sudah Ibu beritahukan kepada kalian kemarin ya, pada pertemuan minggu yang lalu. Silahkan berkelompok. Nah, sekarang silahkan cek kembali grup WhatsApp. Link LKPD sudah di-share ya ke grup. Langkah-langkah yang harus dikerjakan secara berkelompok sudah tertera dengan jelas. Jika ada masalah silahkan tanyakan kepada Ibu ya. Nah, tugas yang harus kamu kerjakan secara berkelompok adalah
di Indonesia tidak perlu dipermasalahkan lagi karena di dalam Islam sudah diatur hukumnya sejak dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu ada permasalahan lagi untuk toleransi yang ada di Indonesia. Ya, oke. Silakan kelompok lain, ada yang menanggapi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya Nabila Zaki Azhar dari kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab hasil dari Giliran kelompok 4, silakan wakil dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep toleransi menurut Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Jadi di sini dijelaskan bagaimana konsepnya adalah sesuatu yang tidak melanggar tentang akidah dan Nah, setelah kita sudah menyajikan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok, sekarang mari sama-sama kita simpulkan hasil diskusi kita. Kesimpulan yang pertama adalah apa kesimpulannya ya? Harus bertoleransi. Nah, jadi perbedaan keyakinan di Indonesia ini sebenarnya bukan suatu hal yang harus dipermasalahkan. Karena apa? Karena Islam sendiri sudah mengajarkan tentang toleransi. Di mana mengajarkannya sesuai dengan kandungan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Apa yang harus dilakukan? Mari sama-sama kita menumbuhkan dan selalu mengamalkan sikap toleransi, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kerukunan umat beragama di Indonesia ini terjalin dengan benar sehingga tercipta negara yang aman dan damai. Hidup aman dan damai itu nikmat kan? Jadi marilah sama-sama kita bertoleransi. Nah, sekarang silahkan cek lagi grup WhatsApp. Ibu akan mengirimkan link proses yang harus kamu kerjakan. kalinya. Saya silahkan cek grupnya sudah ibu share. Waktu yang ibu berikan 5 menit untuk mengerjakan poster. Selesai sudah kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan minggu selanjutnya dengan materi yang berbeda. Nah, sebelum kita akhiri, ibu tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Mari sama-sama kita baca doa kafaratul majelis. Bismillah.